Kami dari kelompok 03 akan menjelaskan tentang tugas kalkulus kita minggu ini. Perkenalkan, nama saya Andika Faisal Aziz dengan NPM 2006-483896. Perkenalkan, nama saya Amar dari DTM 20 dan nomor NPM saya itu 2006488943. Perkenalkan, nama saya Damar Tomo dari DTM 20 dengan NPM 2006579094. Nama saya Edward dengan NPM 20657924. Perkenalkan, nama saya Edra Bista dengan NPM 2006488034. Nama saya Arswati Lasna Wicaksana dengan NPM 265788961. Ya, ini untuk introduction problem. Nanti untuk yang pertama akan buat Respati itu 9,3 bounded sum test, 9,3 integral test, 9,3 pre-series test. Yang kedua Edra Bista 9,4 limit comparison test, 9,5 absolute convergence test, 9,7 teorema B. Yang ketiga ada Damar itu 9,4 ratio test, 9,4 alternating series test, 9,5 absolute ratio test. Terus ada Edward nanti dia 9,6 teorema A 3 soal, ada Amar 9,7 teorema A 3 soal juga. Nanti ada saya sendiri, teorema B, subtraction dan multiplication, dan 9,4 ordinary comparison test. Mungkin boleh langsung aja. Jadi buat soal pertama ini integral test. Soalnya adalah apakah 3K pangkat 3 sigma 3K pangkat 3 dibagi 2 tambah K pangkat 4 dengan batasan K sama dengan 1 sampai infinite konvergen atau divergen. Dari sini kita bisa dapat kalau 3K pangkat 3 dibagi 2 tambah K pangkat 4 itu positif dan continuous dan non-increasing pada titik 1, infinite. Maka dari itu kita bisa ngecek konvergen integralnya, yaitu integral dari 1 sampai infinite 3K pangkat 3 dibagi 2 tambah K pangkat 4. Lalu hasilnya adalah dx sama dengan 3/4 ln 2 tambah K pangkat 4. Next. Buat soal kedua ini bounded sum test. Soalnya adalah mencari konvergen atau divergennya dari sigma K sama dengan 1 sampai infinite sin K dibagi K tambah 1. Di soal ini sumnya itu pasti positif. Jadi bisa diasumsikan kalau sin K lebih kecil sama dengan 1. Lalu di bawahnya menjadi sigma K sama dengan 1 sampai infinite 1 per K tambah 1. Nah, lalu kita mencari SN-nya, yaitu setengah ditambah 1/6 tambah 1/24 sampai 1 per N plus 1. Itu pasti lebih kecil daripada 1, lebih kecil sama dengan setengah plus 1/4 plus 1/8 sampai 1/2 pangkat N. Dan lebih kecil sama dengan 1. Nah, di sini kita ketahui R-nya sama dengan setengah. Jadi dari pernyataan yang pertama bisa diketahui kalau konvergen sampai angka 1. Next. Lalu ini untuk P-series test, yaitu soalnya sigma K sama dengan 4 sampai infinite. Itu konvergen atau divergen. Nah, ini berarti
karena P sama dengan P sama dengan 3 lebih besar daripada 1, jadi konvergen. Sekian, terima kasih. Ya, perkenalkan kembali, saya Edra Bista dari Departemen Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang absolute convergence test. Yang pertama ini adalah sigma dari n sama dengan 1 hingga infinity dari sin n per n pangkat 3. Jadi kita jadiin absolut dari sigma n sama dengan 1 hingga infinity sin n per n pangkat 3. Jika kita lihat nih, kita analisa, jadi tuh kita bisa taruh mutlaknya di atas saja, jadi sin n per n pangkat 3. Nah, kalau sin n biasa tuh kan kisarannya dari min 1 sampai 1. Tapi kalau sin n yang dimutlakin itu kisarannya semuanya positif kan, dan cuma sampai 1 doang. Jadi sin n absolut itu nggak lebih dari sama dengan 1. Jadi kita bisa conclude bahwa sin n absolut per n pangkat 3 itu lebih kecil sama dengan dari 1 per n pangkat 3. Nah, karena sigma n dari n sama dengan 1 hingga infinite dari 1 per n pangkat 3 itu konvergen kalau kita gunakan P series test. Oleh karena itu, sigma n sama dengan 1 hingga infinite dari absolute sin n per n pangkat 3 itu konvergen. Nah, berarti yang dari awal ini nih, yang sigma n sama dengan 1 hingga infinite sin n per n pangkat 3 itu konvergen absolutely. Lanjut boleh. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang limit comparison test. Nah, di sini kita dapat sigma n sama dengan 1 hingga infinite dari 4n kuadrat min n per n pangkat 3 plus 9. Di sini kita dapat an-nya itu sama dengan 4n kuadrat min n per n pangkat 3 plus 9. Untuk n lebih dari sama dengan 1, 4n kuadrat lebih dari n, dan 4n kuadrat min n itu lebih dari 0. Series term ini positif. Oleh karena itu kita dapat lakukan comparison test. Nah, kita enter Bn ini sebagai 4n pangkat 2 per n pangkat 3, yaitu sama dengan 4 per n. Nah, sigma n sama dengan 1 sampai infinite dari 4 per n itu akan divergen, karena dia itu merupakan harmonic series. Nah, kita lakukan C, yaitu comparison, limit mendekati tak hingga dari an per bn, kita dapat limit mendekati tak hingga 4n kuadrat min n per n kubik plus 9 kali n per 4. Kita gabungin jadi 4n pangkat 3 min n kuadrat per 4n pangkat 3 plus 36, limit tak hingganya sama dengan 1. Karena C-nya lebih dari 0, dua series memiliki konvergensi yang sama, konvergensinya divergen. Lanjut. Nah, teorema B yang addition. Nah, di sini saya dapat soal add the following two power series, yaitu ln 1 plus x sama dengan x min x kuadrat. Ini power seriesnya jadi x min x kuadrat per 2 plus x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 plus per 4 plus selanjutnya hingga seterusnya. Terus ln 1 min x sama dengan min x kuadrat per 2 min x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 per 4 min hingga selanjutnya. Nah,
Sini kita tambah ln 1 plus X dengan ln 1 min X. Kita bisa melakukan seperti ini, guys. Saya izin annotate. Ini X ini saling meng-cancel out. Jadi 0. Ini cancel out. Hingga selanjutnya yang... Nah, kita dapat ini ketika dijumlahin min X pangkat 2 per 2 tambah min X pangkat 2 per 2, jadi min X pangkat 2, terus selanjutnya min X pangkat 4 per 2, min X pangkat 6 per 3, min X pangkat 8 per 4, dan selanjutnya. Oke. Terima kasih. Dari saya. Perkenalkan kembali, nama saya Damar Afdal Triastomo dari DTM 20. Di sini saya akan menjabarkan soal saya, yaitu tentang rasio tes. Di sini ada terdapat soal yaitu sigma n sama dengan 1 mendekati infinite, n pangkat 3 per n faktorial. Nah, jadi pertama kita jadiin limit dulu, limit n sama dengan limit n mendekati infinite, un plus 1 per un sama dengan n dalam kurung n plus 3, tutup kurung pangkat 3 per n plus 1 faktorial per n pangkat 3 per n faktorial. Nah, udah seperti ini, habis itu un plus 1 per un-nya dijadikan n faktorial per n pangkat 3. Jadinya n plus 1 pangkat 3 per n plus 1 faktorial per n pangkat 3 per n faktorial. Nah, ini ada habis itu lanjut ke bawahnya yaitu limit n mendekati infinite, terus jadinya n plus 1 pangkat 3 per n plus 1 faktorial per lagi n pangkat 3 per n faktorial. Nah, di sini dikali n faktorial per n pangkat 3 dikali n faktorial. Jadi ini ditambah n faktorial di sini. Habis itu tinggal coret-coret, jadi akhirnya limit n mendekati infinite n plus 1 pangkat 2 per n pangkat 3. Jadinya limit n mendekati faktorial. Limit n mendekati infinite seper n tambah 2n plus per n pangkat 3 tambah seper n pangkat 3. Jadi limit n mendekati infinite sama dengan 0. Berarti tes di sini divergent karena n-nya sama dengan 0. Lanjut. Nah, habis itu ada saya akan menjabarkan tentang absolute ratio test. Di sini ada n sama dengan 1 mendekati infinite, 3 pangkat n per n faktorial. Nah, di sini langsung aja jabarin an plus 1 per an sama dengan 3 pangkat n plus 1 per n plus 1 dalam kurung faktorial per 3n per 3 pangkat n per n faktorial. Nah, di sini langsung aja diganti an plus 1 per an-nya menjadi n menjadi 3 pangkat n per n faktorial, lalu dipindah ruas jadinya n faktorial per 3 pangkat n dikali 3 pangkat n plus 1 per n plus 1 dalam kurung faktorial per 3 pangkat n per n faktorial. Habis itu coret-coret jadinya 3 per n plus 1. Jadi kalau sesuai rumus yaitu limit an plus 1 per an, kalau kita masukin n mendekati infinita jadi hasilnya sama dengan 0. Maka dari itu convergent. Nah, yang terakhir tuh ada alternating series test. Yaitu ada soal n sama dengan 1 mendekati infinite dari min 1 pangkat n plus 1 per n. Jadi pertama kita harus cari bn buat ngetes ininya, persamaan ininya. Jadi kita gini. Habis itu kita tulis saja n sama dengan 1 mendekati infinite dari min 1 pangkat n plus 1 per n sama dengan sigma n sama dengan 1 mendekati infinite min 1 n plus 1 dikali seper n. Habis itu kita ganti jadi limit n mendekati infinite bn sama dengan limit n mendekati infinite seper n sama dengan 0. Jadi bn sama dengan seper n lebih besar seper n plus 1 sama dengan bn plus 1. Jadi sesuai alternatif series test ini udah pasti convergent. Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan lagi, nama saya Edward. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk teorema A bagian 9.6.
Jadi contoh soalnya ada pada ini sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga min 1 pangkat n dikali x pangkat n per n. Nah, ini di kanan kita selesaikan. Ini yang pertama tadi soalnya lagi pada bagian pertama. Kedua kita bikin limit n mendekati ta hingga dari notasi sigma yang tadi, sehingga menjadi limit n mendekati ta hingga x dikali n per n plus 1. Nah, itu dapat dibuktikan bahwa x itu konvergen di titik min 1 dan 1. Nah, jadi untuk x sama dengan 1 kita masukin saja ke dalam. Jadi jika dimasukin ke dalam itu akan menghasilkan hasil min 1 pangkat n per n yang membuktikan bahwa series ini tuh konvergen. Juga ada kita masukin untuk x sama dengan min 1 yang hasilnya akan menjadi 1/n. Dan series ini divergen. Nah, karena kesimpulan 2 tadi yang 1 dengan min 1, kita bisa menyimpulkan bahwa notasi sigma yang tadi di soal itu konvergen dari min 1 sampai 1. Mulai lanjut. Nah, ini jadi soal kedua ada dari sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga x plus 1 pangkat n per n faktorial. Jadi ini ada kita langsung jabarin aja. Jadi sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga ini notasi sigmanya n kuadrat dikali x pangkat n itu sama dengan, kalau kita jadiin limit n sama dengan ta hingga, maka jadi rho sama dengan limit n mendekati ta hingga n plus 1 kuadrat x n plus 1. Habis itu dibagi dengan n kuadrat x pangkat n. Jadi kita jabarin lagi ke bawah, jadi limit n mendekati ta hingga x dikali n plus 1 kuadrat per n kuadrat sama dengan x. Nah, jadi kita tuh mau mencari divergen dan atau konvergennya. Jadi kita cari saat x sama dengan 1, maka jika kita masukkan x1, maka persamaan tadi akan menjadi n kuadrat yang membuktikan bahwa notasi itu divergen. Nah, kalau kita masukin x sama dengan min 1, hasilnya itu akan menjadi n kuadrat dikali min 1 pangkat n. Nah, jadi an sama dengan n kuadrat dengan limit n mendekati hingga an tidak sama dengan 0, maka series ini divergen. Nah, dari kesimpulan yang tadi min 1 dan 1, kita bisa membuktikan bahwa series notasi ini konvergen dia x-nya yang di antara min 1 dan 1. Lanjut. Nah, ini ada soalnya. Suppose that sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga an x min 3 pangkat n konvergen saat x sama dengan min 1. Dia nanya kenapa kita bisa conclude kalau dia tuh konvergen di x sama dengan 6, dan kenapa bisa yakin konvergen di x sama dengan 7. Ini jelasin. Nah, kita ini penjelasannya. Convergen on an interval of the form 3 min a, 3 plus a, itu di mana a-nya itu lebih besar sama dengan 0. Jadi jika series itu konvergen di x sama dengan min 1 dan 3 min a kurang dari sama dengan min 1 atau a lebih besar daripada 4, dan sedangkan x sama dengan min 1, itu bisa jadi endpoint di mana itu menjadi konvergen. Jadi jika a lebih besar daripada 4 dan 3 plus a kurang dari sama dengan 7, maka notasi ini akan konvergen di x sama dengan 6. Series ini juga mungkin tidak konvergen di x sama dengan 7, karena x sama dengan 7 itu bisa jadi endpoint interval si konvergen ini yang bisa jadi menjadi konvergen atau tidak. Nah, demikian saja untuk teorema asimetri ke-6.
Ayo, dilanjut dengan saya, perkenalan lagi, nama saya Amar, dan ini saya akan menjelaskan teorema A di bagian yang 9.7. Jadi untuk soal pertama itu kita ketahui bahwa untuk min 1 kurang dari X kurang dari 1 itu 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah itu infinite seriesnya itu sigma N sama 0 menuju infinity X pangkat N. Itu dia 1/1 min X. Dari formulanya buat seri yang geometrik. Nah, jadi ini soalnya bisa dibaca, jadi dia integral 0 menuju X 1/1 min 1 dt, 1/1 min 1 dt sama dengan sigma N sama 0 menuju infinity integral 0 menuju X T pangkat N dt itu dia sigma N sama 0 menuju infinity 1/N plus 1 dikali X pangkat N plus 1. Nah, jadi ini deret ekspansi deretnya dan itu tuh integral 0 menuju X 1/1 min T kali dt. Jadi dia sama dengan min len mutlak 1 min T 0 menuju X. Nah, itu jadinya min len 1 min X mutlak tambah len 1 sama dengan min len 1 min X. Karena min 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Jadi rumusnya menjadi min len 1 min X sama dengan sigma N sama 0 menuju infinity 1/N plus 1 kali X pangkat N plus 1. Nah, jadi kalau lambang negatifnya dipindahkan dari kiri ke kanan, terus menggunakan X sama dengan min T, jadinya dapat rumus len 1 plus T sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju infinite min 1/N plus 1 kali minus T pangkat N plus 1. Sehingga menjadi sigma N sama dengan 0 menuju infinity dikali min 1 pangkat N per N plus 1 dikali T pangkat N plus 1. Jadinya deretnya itu T min T kuadrat per 2 tambah T pangkat 3/3 kurang T pangkat per 4 dan seterusnya. Itu buat soal pertama. Nah, ini yang soal kedua itu disuruh mencari deret power seriesnya buat fx sama dengan x per 1 tambah x kuadrat dalam kurung. Nah, jadi untuk mencarinya itu kita bisa dengan cepat berkalikannya dengan X nanti. Jadi 1/1 tambah X pangkat 2 itu derivatifnya min 1/1 tambah X. Jadi untuk mencarinya buat min 1/1 tambah X, kita bisa ngambil derivatifnya. Nah, pakai deret geometrinya kita dengan R sama dengan min X, terus A-nya itu min 1, kita ketahui bahwa min 1/1 plus X sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju infinity min X pangkat N. Jadi 1/1 tambah X kuadrat sama dengan DX mutlak min 1/1 tambah X sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju infinity DX mutlak min X pangkat N, yaitu sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju infinity N min X pangkat N min 1. Terus kalau dikali X itu dia jadi 1/1 tambah X kuadrat. Jadi sigma N sama dengan 0 menuju infinity N dikali min X pangkat N min 1 X. Jadi sigma N sama dengan 0 menuju infinite dikali min 1 pangkat N min 1 NX pangkat N. Nah, ini untuk yang terakhir dari saya, itu saya harus menunjukkan bahwa S aksen X sama dengan SX untuk SX yang 1 tambah X pangkat 2/2 faktorial tambah X pangkat 3/3 faktorial dan seterusnya. Terus saya harus mencari rumus buat sumnya dari deretnya. Nah, jadi kita harus cari
set konvergennya buat SX. Jadi konvergensi itu barisan angka realnya. Nah, jadi mengambil derivatif dari situ kita mendapat bahwa S aksen X-nya itu sama dengan SX dilihat dari 0 tambah 1 tambah 2X per 2 faktorial sekian itu 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial itu sama dengan SX-nya. Nah, jadi karena mereka sama, jadi kita harus tahu fungsi yang sama dengan derivatifnya bentar, X. Nah, kita tahu kan X-nya itu sama dengan makanya kan. Nah, terus berikutnya. Nah, ini ada ordinary comparison test. Soal yang diminta adalah buktikan deret tersebut konvergen atau divergen. Untuk deretnya sendiri itu ada sigma n sama dengan 1 sampai dengan infinite n pangkat 2 min 1 per n pangkat 4. Di mana di sini kalau jika ada deret seperti itu biasanya apa sih minus 1 ini nggak dihitung biasanya. Maka bisa langsung kita coret saja, kita langsung mendapatkan n pangkat 2 per n pangkat 4 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per n pangkat 2. Nah, karena sigma n sama dengan 1 sampai dengan infinite ini 1 per n2 itu adalah P series, di mana P itu P sama dengan 2 yang lebih besar daripada 1, maka di series ini konvergen. Maka deret tersebut juga ikut konvergen dengan tes komparasi. Nah, untuk yang kedua ini soal teorema B, tentukan deret pangkat untuk X pangkat 3 per 1 min X pangkat 3. Bisa kita tinjau sebagai X pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali 1 per X pangkat 3. Nah, di mana? Nah, maka ini kita kalikan saja dengan X pangkat 3 dengan deret pangkatnya, yaitu X pangkat 3 dikali sigma N sama dengan 0 sampai dengan infinite. Nah, karena dia ini deret geometri dengan rasio 1 per 1 min X pangkat 3, maka kita cukup kalikan saja dengan X pangkat 3, X pangkat 3 dikali N pangkat 3, maka sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan infinite X 3N plus 3. Nah, ini kita bisa ubah lagi, kita perumpamakan misalnya kita ubah N-nya ini jadi M. Misalnya M ini sama dengan 1, karena ini N sama dengan 0, kalau N-nya kita masukkan 3 dikali 0 tambah 3 itu 3. Maka biar M sama dengan 1 juga tetap X pangkat 3, maka 3M, kita jadinya 3M saja. Nah, yang kedua ada carilah power series dari E min T pangkat, ini harusnya T pangkat 2 ya. Biasanya dengan teorema B ini ada rumus umum di mana EX itu sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Di mana ini bisa berlanjut terus. Maka tinggal kita masukin saja ke rumus umumnya di mana E itu sama dengan pangkat min T pangkat 2 sama dengan 1 ditambah minus T pangkat 2 ditambah min T pangkat 2 pangkat min T pangkat 2 dipangkatin kembali per 2 faktorial ditambah T pangkat 2 di pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Maka jawaban yang maka power series dari E pangkat minus T pangkat 2 itu sama dengan 1 dikurang T pangkat 2 ditambah T pangkat 4 per 2 faktorial dikurang T pangkat 6 per 3 faktorial dan seterusnya. Mungkin sekian saja dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.